Stop nabung dari sisa ya. Itu rahasia kenapa selama ini kamu selalu gagal kaya. Yuk, hari ini aku ajarin sistem menyisihkan 2 juta rupiah per bulan yang simple banget buat kamu. Aku tahu, rasanya capek banget harus kerja keras tiap hari, tapi pas dicek, saldo cuma sisa recehan. Hah, dunia memang mahal, dan sistem kita seolah nggak pernah dirancang biar kita punya tabungan. Tapi, kita bisa ubah itu sekarang juga. Coba deh, kamu ingat-ingat lagi. Berapa kali kamu bilang ke diri sendiri, ya sudah, nabungnya bulan depan aja deh pas gajian lebih besar. Atau, bulan ini kan banyak kondangan, nabungnya nanti kalau ada sisa ya. Aku paham banget, rasanya kayak kamu lagi lari di atas treadmill yang kecepatannya terus ditambah tanpa henti. Gaji masuk ke rekening, tapi belum sempat ngerasain tenangnya punya tabungan, uangnya udah habis buat bayar cicilan, listrik, belum lagi kalau ada kebutuhan mendadak yang bikin rencana keuangan kamu berantakan. Masalah utamanya bukan karena gaji kamu kurang, tapi karena pola pikir nabung dari sisa itu adalah jebakan yang mematikan. Kenapa? Karena secara psikologis, otak kita selalu menganggap kalau uang yang ada di rekening itu adalah uang bebas yang bisa dipakai. Begitu kamu lihat saldo 4 juta rupiah, otak kamu secara otomatis mikir, wah, masih cukup nih buat ngopi atau beli baju baru. Tanpa sadar kalau uang itu sebenarnya sudah punya pemiliknya untuk tagihan bulan depan. Hasilnya, setiap akhir bulan, kamu cuma bisa elus dada lihat saldo yang angkanya tipis banget, hampir mendekati nol. Kamu merasa sudah hemat, sudah capek kerja lembur, tapi kenapa tabungan tetap segitu-gitu aja? Sebenarnya, kamu bukan gagal karena boros. Kamu gagal karena kamu membiarkan sisa yang menentukan masa depanmu. Padahal, seharusnya kamulah yang menentukan masa depan, bukan sisa uang di akhir bulan. Serius nih, kalau cara ini terus-terusan kamu pakai, sampai kapanpun kamu nggak akan pernah punya dana darurat atau modal investasi yang berarti. Tapi, apa jadinya kalau aku kasih tahu kamu bahwa ada satu langkah kecil yang bisa bikin kamu berhenti bocor setiap bulan, bahkan sebelum uang itu sempat kamu sentuh? Banyak orang terjebak dalam rumus yang salah kaprah selama bertahun-tahun, yaitu pemasukan dikurangi pengeluaran, baru sisanya ditabung. Masalahnya, Besti, kalau kamu pakai rumus ini, kamu secara nggak langsung bilang ke diri sendiri kalau tabungan itu cuma uang sisa. Padahal kalau di akhir bulan ternyata nggak ada sisa karena kamu kebanyakan jajan kopi atau belanja impulsif, ya sudah, impianmu buat punya tabungan pun ikut hilang. Hah, itu jebakan Batman banget kan? Coba deh, kamu ganti perspektifnya. Rumus yang sebenarnya harus kamu tanamkan di kepala itu adalah pemasukan dikurangi tabungan, baru sisanya untuk pengeluaran. Ini bukan cuma soal matematika, ini soal memanusiakan diri sendiri. Kamu kerja keras tiap hari, berangkat pagi, pulang malam, masa kamu cuma mau kasih ampas atau sisa gaji buat masa depan kamu sendiri? Harusnya, kamu adalah orang pertama yang dibayar. Begitu gaji masuk ke rekening, pos untuk tabungan harus langsung dipindahkan. Kamu wajib bayar diri sendiri dulu sebelum bayar tagihan listrik, cicilan, atau sekedar beli kopi mahal yang mungkin sebenarnya nggak kamu butuhin. Jadi, biar simpel dan enak diingat, pakai rumus 40-30-20. 40% untuk semua kebutuhan pokok, listrik, cicilan, transportasi, dan belanja bulanan. 30%-nya untuk senang-senang, makan di restoran baru, nonton bioskop, atau beli skincare. Dan 20%-nya untuk tabungan dan investasi. Cara ini nggak cuma bikin kamu punya uang buat masa depan, tapi juga ngasih kamu ruang buat menikmati hasil kerja kerasmu sekarang. Banyak yang takut, tapi kan kalau langsung diambil tabungan, nanti uang bulananku kurang buat makan. Tenang, itu justru poinnya. Disinilah kamu dipaksa untuk lebih kreatif dan disiplin mengelola pengeluaran dengan sisa uang yang ada. Kamu jadi punya batasan yang jelas, bukan malah belanja berdasarkan keinginan yang nggak ada habisnya. Kalau kamu sudah mengubah pola pikir dari menabung kalau ada sisa, menjadi menabung untuk membayar masa depan sendiri, kamu bakal sadar kalau masalahnya bukan di nominal gaji kamu yang kecil, tapi di prioritas yang selama ini kamu letakkan di posisi yang keliru. Tapi, masalahnya, punya niat untuk menabung saja nggak cukup kalau kamu belum punya sistem yang rapi untuk memisahkan mana uang hidup dan mana uang masa depan. Banyak orang yang gagal di tengah jalan bukan karena mereka boros, tapi karena uang tabungan mereka kecampur sama uang harian, yang akhirnya bikin mereka hilaf pakai uangnya. Nah, gimana sih caranya biar uang itu ngunci sendiri dan gak gampang disentuh?
Itu yang akan aku bongkar di langkah selanjutnya. Jadi, rahasia buat bisa nyisihin 2 juta rupiah dari gaji UMR itu sebenarnya bukan soal seberapa besar pendapatan kamu, tapi soal strategi pay yourself first. Aku tahu banget, kebanyakan dari kita punya kebiasaan yang keliru, nunggu sisa uang di akhir bulan baru ditabung. Padahal kalau cara itu yang kamu pakai, ya nggak bakal ada yang sisa. Uang itu bakal habis buat kebutuhan yang sebenarnya cuma keinginan sesaat. Nah, strategi yang aku maksud ini kebalikannya. Begitu gaji masuk ke rekening, hal pertama yang harus kamu lakukan bukan bayar tagihan atau belanja ini itu, tapi transfer dulu uang tabungan kamu. Anggap saja nominal 2 juta rupiah itu sebagai cicilan wajib buat diri kamu sendiri di masa depan. Kamu nggak bakal telat bayar cicilan pinjaman kan? Nah, perlakukan tabungan kamu dengan tingkat kedisiplinan yang sama. Caranya biar nggak gampang kepakai, kamu wajib buka rekening bank terpisah yang benar-benar jauh dari jangkauan kamu sehari-hari. Kalau bisa, rekening ini nggak perlu ada aplikasi M-Banking di HP kamu. Atau kalaupun ada, jangan dikasih saldo yang gampang diakses. Bayangin, kalau uang 2 juta rupiah itu sudah terkunci di rekening lain begitu gaji cair, uang yang tersisa di rekening utama kamu otomatis jadi batas pengeluaran kamu selama sebulan. Kamu jadi dipaksa buat beradaptasi dan lebih kreatif mengatur budget dengan nominal yang ada. Kedengarannya memang kedisiplinan tingkat tinggi ya, tapi percaya deh, ini satu-satunya cara paling ampuh supaya uang itu nggak menguap sebelum waktunya. Tapi masalahnya, punya sistem pay yourself first saja ternyata belum cukup kalau kamu nggak tahu cara membedakan mana pengeluaran yang produktif dan mana yang cuma bikin saldo kamu bocor halus setiap hari. Karena ada satu jebakan yang sering bikin rencana nabung kita berantakan, bahkan sebelum minggu pertama berakhir. Kamu pasti nggak mau kan, usaha keras nabung di awal bulan jadi sia-sia, cuma karena nggak tahu cara ngefilter pengeluaran ini. Jadi, setelah tabungan sudah kamu amankan di awal bulan, ini poin krusialnya ya, sisa uang di rekeningmu harus punya rumah. Sebenarnya, kamu nggak bisa membiarkan uang itu mengendap begitu saja tanpa arah, karena itulah saat godaan belanja muncul. Aku punya rumus sederhana yang bisa kamu terapkan. Gunakan pembagian 60-20. 60% dari gaji itu untuk kebutuhan pokok. Ini mencakup segala hal yang sifatnya wajib dan mutlak untuk hidup. Makan, bayar kosan atau cicilan rumah, listrik, air, sampai transport buat kerja. Kalau angka ini masih terasa berat, mungkin kamu perlu mengevaluasi kembali gaya hidup. Tapi untuk sekarang, fokusnya adalah menjaga agar angka ini tidak lebih dari 60%. Lalu, 20% sisanya adalah untuk cicilan atau kewajiban lain. Misalnya, kamu punya cicilan motor atau mungkin tagihan yang memang harus dibayar rutin. Anggap saja ini sebagai jatah untuk tanggung jawab yang sudah kamu sepakati sebelumnya. Nah, sisa 20%-nya lagi, ini adalah ruang nafas kamu. Aku tahu apa yang kamu pikirkan. Kamu pasti merasa, lalu uang buat jajan, kopi kekinian, atau nongkrong sama temen ambil dari mana? Jujur saja, tantangan terbesarnya bukan di angka, tapi di kontrol diri. Seringkali kita merasa sisa uang di dompet adalah saldo yang bisa dihabiskan sampai nol. Padahal 20% terakhir ini adalah ruang untuk lifestyle yang tetap harus dibatasi. Tips dari aku buat ngerem keinginan impulsif? Coba deh terapkan aturan tunggu 24 jam. Kalau kamu lihat barang lucu di e-commerce atau ajakan makan enak yang tiba-tiba muncul, jangan langsung check out atau pesan. Diamkan selama 24 jam. Biasanya setelah sehari berlalu, keinginan itu akan menguap dengan sendirinya. Kamu bakal sadar kalau ternyata barang atau jajan itu bukan kebutuhan, cuma keinginan sesaat yang lahir dari emosi sesaat. Tapi tunggu dulu, meski kamu sudah disiplin membagi porsi ini, ada satu jebakan tersembunyi yang sering kita abaikan. Whisper. Seringkali kita terlalu fokus mengatur pengeluaran bulanan sampai lupa bahwa ada satu lubang kecil yang justru paling sering menguras saldo kita tanpa sadar. Lubang apa itu? Dan kenapa ini bisa bikin rencana keuangan yang sudah rapi tadi berantakan total? Kamu tahu nggak sih ada lubang kecil yang aku maksud? Ini namanya pengeluaran mikroskopis. Sering banget kan kita cuek sama biaya langganan aplikasi yang sudah nggak terpakai, biaya admin bank yang kepotong otomatis, atau biaya layanan pesan antar, yang kalau dihitung per transaksi cuma 3.000 atau 5.000 saja. Tapi coba deh,
Kalau di total sebulan, jumlahnya bisa sampai ratusan ribu loh. Tanpa sadar, itu kebocoran halus yang bikin rencana menabung 2 juta rupiah kamu selalu terhambat. Sekarang, coba kamu bayangkan. Kalau kebocoran itu kamu tutup dan kamu tetap disiplin menyisihkan 2 juta rupiah setiap bulan dengan konsisten, proud tone. Dalam setahun, angka di rekeningmu akan menyentuh 24 juta rupiah. Bagi sebagian orang, itu mungkin cuma angka. Tapi buat kamu yang lagi berjuang, itu adalah modal kebebasan finansial yang nyata. Bayangkan, 24 juta rupiah itu adalah batu bata pertama untuk fondasi masa depanmu supaya lebih tenang. Dengan modal itu, kamu nggak perlu lagi cemas saat ada keadaan darurat. Kamu punya pilihan, kamu punya nafas. Tapi menabung saja sebenarnya belum cukup kalau uangnya cuma diam di rekening biasa. Softly, inflasi itu nyata, Besti. Kalau kamu cuma simpan uang itu di bawah bantal atau di rekening yang bunganya kecil banget, daya beli dari 24 juta rupiah itu pelan-pelan akan tergerus nilainya dalam beberapa tahun ke depan. Determined. Disinilah letak dilema terbesarnya. Bagaimana caranya memastikan uang 2 juta rupiah yang sudah susah payah kamu kumpulkan itu justru bekerja untukmu, bukan malah kehilangan nilainya. Karena kalau kamu cuma menabung tanpa strategi lebih lanjut, kamu justru akan terjebak dalam perangkap keamanan yang sebenarnya menahan pertumbuhan kekayaanmu sendiri. Jadi, menurut kamu, apa langkah yang harus kita ambil setelah target 24 juta itu tercapai, supaya uangmu nggak cuma numpuk, tapi juga benar-benar berkembang? Jadi, sekarang kamu sudah tahu kan, bahwa kunci untuk mengumpulkan Rp 2 juta setiap bulan itu sebenarnya bukan terletak pada seberapa besar gaji kamu, tapi seberapa disiplin kamu mengatur arus uang itu sendiri. Coba deh, kamu resapi ini. Posisi kamu sekarang sudah benar-benar berubah. Kamu bukan lagi orang yang cuma numpang hidup dari gaji ke gaji, nunggu akhir bulan dengan perasaan cemas. Melainkan kamu adalah seorang investor masa depan. Kamu sudah memegang kendali penuh atas keuangan kamu sendiri. Tolong, jangan pernah terjebak dalam pikiran nanti saja kalau sudah kaya baru mulai nabung. Faktanya justru sebaliknya. Kamu harus nabung supaya kamu bisa jadi kaya. Mulai dari yang kecil, konsisten, lalu biarkan waktu yang bekerja untuk pertumbuhan uang kamu. Aku tahu banget, prosesnya memang gak selalu mulus. Pasti ada saja godaan atau kebutuhan mendadak yang bikin rencana keuangan kamu goyah. Coba cerita sama aku di kolom komentar ya. Apa sih tantangan terberat yang kamu rasakan buat nyisihin uang bulan ini? Tulis aja di bawah. Nanti kita bahas bareng-bareng solusinya supaya kamu tetap semangat. Kalau menurut kamu video ini membantu langkah awal kamu buat lebih bijak mengatur keuangan, jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Aku bakal terus bagi tips-tips personal finance yang realistis dan pas banget buat kondisi kita sekarang. Terima kasih sudah menemani aku belajar bareng hari ini. Tetap semangat ya. Pelan-pelan asal konsisten, pasti ada hasilnya. Sampai jumpa di video berikutnya.